Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa NU channel Damai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berada di hari ke-24 di dalam bulan suci Ramadan, di mana telah 24 hari berlalu kita menahan segala hal yang dapat membatalkan puasa kita dan segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin, satu hari Al-Imam Syafi'i akan berangkat ke kediaman gurunya untuk menimba ilmu, dan di dalam perjalanan Imam Syafi'i tanpa sengaja melihat seorang perempuan, yang perempuan itu mengenakan gamis yang kemudian gamisnya itu tersingkap disebabkan oleh derasnya angin yang berhembus, sehingga Imam Syafi'i tanpa sengaja melihat betis daripada wanita tersebut. Sesampainya Imam Syafi'i di kediaman gurunya, kemudian Imam Syafi'i mengeluhkan tentang hafalan yang pernah beliau ingat, yang kemudian hafalan itu hilang. Kemudian beliau menyampaikan kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahibsi. Aku mengadukan kepada guru tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani wa akhbarani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku itu membimbingku dan memberikan penjelasan terhadapku agar aku meninggalkan maksiat. Kemudian guru Imam Syafi'i itu melanjutkan, li'annal ilma nurullah wa nurullah la yuhda li'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya milik Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Pemirsa sekalian, bahwa betapa kemaksiatan yang bahkan dilakukan tanpa ada nawaitu atau rencana sebelumnya pun itu mampu berdampak seperti apa yang dialami oleh Imam Syafi'i, dapat menghilangkan seluruh rangkaian hafalan yang pernah dilakukan dan pernah dijalani. Kemudian Imam Syafi'i atas kejadian ini beliau membagi maksiat itu ke dalam dua kategori. Yang pertama maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan, dan yang kedua maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maksiat yang dilakukan dengan perbuatan sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan ini pernah dikisahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdialog dengan salah seorang sahabat bernama Sauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Sauban dan kemudian menyampaikan kepada Sauban, ya Sauban, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibalin tihamati bidah. Wahai Sauban, apakah kamu mengetahui bahwa nanti akan ada sekelompok orang, kumpulan daripada manusia atau orang-orang yang di hari kiamat dia datang dengan membawa kebaikannya yang begitu banyak, bahkan digambarkan di dalam hadis tersebut sebesar gunung Tihama. Fayaj'alullahu azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala yang begitu besarnya sebesar gunung Tihama itu seperti debu-debu atau butiran-butiran debu yang bertebaran. Sauban mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini, kemudian merasa terkaget-kaget. Dan ketika Sauban terkaget, kemudian Sauban menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Duhai Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami, berikan penjelasan dan gambaran kepada kami tentang mereka dan apa yang mereka perbuat serta lakukan, sementara saat ini kami tidak mengetahui apa yang menyebabkan dosa-dosa itu, pahala-pahala kebaikan itu bertebaran seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Sauban, amma ikhwanukum kama jildatikum. Duhai Sauban, mereka itu adalah saudara-saudara kalian yang mereka memiliki kulit juga sama seperti kulitnya seperti kalian. Wa ya'khuduna kama ta'khuduna minal lail, dan mereka mendirikan malam dan juga mengerjakan apapun pada qiyamul lail atau ibadah-ibadah malamnya, baik tahajud, membaca Quran dan sholat-sholat sunat lainnya, itu sama seperti kalian melakukannya setiap malam. Akan tetapi walakinna idza khalau bimaharimillah intahakuha, ketika mereka itu seorang diri atau bersepian seorang diri, mereka merobek tirai untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa maksiat itu dapat dilakukan secara seorang diri tanpa ada sedikit pun atau satu orang pun yang mengetahui perbuatan dilakukannya. Fenomena ini terjadi detik ini, pada hari ini, pada zaman ini, kepada kita semua umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melakukan perjudian lagi secara terang-terangan. Kita tidak melakukan lagi memfitnah dari rumah ke rumah secara ngerumpi atau dan lain sebagainya. Akan tetapi kita melakukan maksiat cukup dengan satu alat, yaitu handphone kita atau gadget yang kita miliki. Kita bisa memfitnah orang melalui sosial media. Kita bisa berjudi dan menghadirkan mesin judi ke rumah kita, ke kamar kita, dan di dalam genggaman tangan kita tanpa ada satu orang pun yang tahu. Kita bisa melakukan maksiat dengan mata kita tanpa harus jalan keluar rumah. Kita bisa mengakses situs-situs apapun yang dapat menghancurkan dan dapat merusak pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu yang kita lakukan. Ibadah sama-sama kita lakukan, perbuatan baik sama-sama kita lakukan, fisik, kulit dan lain sebagainya sama-sama kita miliki. Akan tetapi kita dapat melakukan maksiat itu seorang diri dan merobek tirai dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan perbuatan itu tanpa ada satu orang pun atau satu manusia pun yang mengetahui perbuatan kita, bahwa kita melakukan maksiat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NU Channel Damai TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita dapat mendidik diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun seorang diri. Mengakhiri video ini pada kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya jika saya memiliki kesalahan kepada seluruh pemirsa NU Channel Damai TV ataupun sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini dimanapun berada. Karena ini saat lagi kita akan masuk pada bulan Syawal, maka di akhir kesempatan ini saya ingin sampaikan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi diri pribadi saya. Kebenaran itu semua datangnya dari Allah. Jika ada salah dan khilaf itu semata-mata dari saya pribadi. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.